Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Novita Rianti, mahasiswi Public Relation dari Universitas Satya Negara Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang isu yang menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun, serta mencemari lingkungan tentunya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang sampah plastik. Sebelum masuk ke materi inti pada video ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari sampah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai, menurut Sucipto tahun 2012. Dari data Jambek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia setelah negara Cina. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. Angka yang cukup tinggi bukan? 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik satu kali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai dari tanggal 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Menurut Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, ini merupakan bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di DKI Jakarta menghitungkan sustainable development. Sanksi administratif dari pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap, mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Ini berlaku untuk para pedagang toko khususnya yang masih menggunakan kantong plastik dalam perbelanjaan mereka sehari-hari. Di sisi lain, aturan ini juga berdampak pada pendapatan produsen plastik sampai kepada pedagang plastik eceran, yang mana semenjak adanya aturan pemerintah yang melarang penggunaan kantong plastik, penjualan atau omset mereka turun setiap harinya. Namun, hal ini harus disosialisasikan kembali dari pemerintah kepada produsen plastik dan pedagang plastik agar mengganti bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kantong belanja, agar upaya dari pengurangan sampah plastik dapat kita maksimalkan dari segala sisi, bukan hanya dari segi kita saja nih sebagai konsumen yang mengurangi sampah plastik, akan tetapi dari produsen plastik bahkan sampai ke pedagang plastik eceran juga turut serta untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tanpa mengurangi pendapatan ataupun pemasukan dari mereka sehari-hari. Menurut data Sustainable Waste Indonesia atau SWI, tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia kurang dari 11%, yakni hanya sekitar 9-10% saja. Perharinya ada 11 juta kilogram sampah plastik yang diproduksi, namun hanya 2 juta kilogram yang terkelola dengan baik. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, hanya 2 juta kilogram saja yang bisa terkelola dengan baik dari 11 juta kilogram sampah plastik perharinya.
Masih ada 9 juta kilogram per hari sampah plastik yang tidak dapat dikelola dengan baik. Bahkan, dalam sebuah penelitian, sejak pertama kali kantong plastik diciptakan pada tahun 1959, 60%-nya masih ada dan terhitung mencemari lingkungan sampai pada tahun 2015. Fakta yang lebih menyedihkan lagi, industri daur ulang plastik sampai mengalami kekurangan bahan baku akibat banyaknya produk yang tahan lama, sehingga sampah plastik tidak dapat didaur ulang. Yuk, mulai perhatikan penggunaan plastik kita. Buat yang masih belum punya ide upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, saya punya beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangi penggunaan sedotan plastik. Menggunakan sedotan plastik memang sudah menjadi kebutuhan yang lumrah, sehingga untuk mengubah kebiasaan itu pun sulit, tapi bukan tidak mungkin. Bayangkan berapa banyak restoran di sekitar kita, berapa banyak sedotan plastik yang menjadi sampah plastik yang sulit didaur ulang. Kalau memang harus menggunakan sedotan, pakailah sedotan stainless yang bisa dicuci dan digunakan kembali, atau sedotan kertas. Yang kedua, bawa tas belanja pribadi. Di sebagian besar pusat perbelanjaan besar sudah diberlakukan peraturan tentang kantong plastik berbayar seperti yang tadi sudah saya bahas di awal video, yaitu aturan pemerintah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Akan tetapi, tidak sedikit orang juga yang rela mengeluarkan uang untuk tetap menggunakan kantong plastik. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa bawa tas belanja sendiri yang berbahan kain, yang kuat, dan bisa dipakai terus-menerus. Carilah tas belanja dengan berbagai ukuran agar bisa disesuaikan dengan belanjaan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita akan sangat mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang ketiga, bawa botol minum sendiri. Setiap tahun ada hampir 20 miliar botol plastik yang berujung di tempat sampah. Dengan membawa botol minum sendiri, kita bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik kemasan. Apalagi sekarang banyak gerai minuman yang menawarkan potongan harga jika kita membawa atau menggunakan botol minum sendiri. Botol minum juga sudah pasti aman dipakai berulang-ulang, tidak seperti botol plastik kemasan. Yang keempat, biasakan masak di rumah. Seperti bukan hal yang langsung terlintas di kepala, memasak untuk diri sendiri adalah salah satu upaya mengurangi penggunaan plastik. Gimana caranya? Nah, dengan maraknya aplikasi online untuk memesan dan mengantar makanan, tentunya sangat menggiurkan untuk menggunakan jasa tersebut. Akan tetapi, biasanya kemasan dan alat makanan digunakan itu menggunakan bahan plastik yang kemungkinan besar tidak berguna lagi atau satu kali pakai saja. Inilah poin minus yang akan tereliminasi jika kita bisa untuk memasak untuk diri sendiri. Yang kelima, beli barang dalam jumlah besar sekaligus. Lagi-lagi berkutat dengan kemasan plastik. Buat kita yang suka membeli barang dalam kemasan kecil, lebih baik beralihlah ke kemasan yang lebih besar. Setelah mengubah kebiasaan dengan beralih ke barang skala besar, jumlah sampah plastik dari bungkusan akan berkurang. Lagi pula, coba deh bandingkan harga barang kemasan kecil dan besar. Kebanyakan barang dengan kemasan besar itu jauh lebih murah loh harganya. Limbah plastik menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi dengan baik sejak dini. Aturan pelarangan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat dalam menggunakan plastik satu kali pakai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, akan tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga. Khususnya kita, kaum-kaum muda, kita harus sadar diri untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik itu tadi. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu menggunakan kantong belanja ramah lingkungan kemanapun kita pergi, dan kurangi penggunaan plastik satu kali pakai, agar bumi yang kita cintai ini bisa lebih baik dan generasi kita yang akan datang tetap bisa menikmati lingkungan dengan baik.
Sekian video dari saya mengenai sampah atau limbah plastik. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.